Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi melalui rehat renungan harian Toraya Minggu 23 Juli 2023. Tentunya dengan harapan bahwa sobat rehat dalam kondisi yang baik, kondisi kesehatan yang diberkati oleh Tuhan, bahkan iman dan pengharapan yang senantiasa tertuju kepada Yesus yang adalah kepala gereja kita. Di hari ini firman Tuhan kembali dilayankan. Firman kebenaran yang menuntun kita hidup benar, hidup dari teladan-teladan Tuhan Yesus. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu di hari ini, hari Minggu, hari di mana kami boleh berelasi dengan Allah dan sesama kami. Firman Tuhan tersedia. Mari bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman ini menjadi sumber kekuatan. Dengan firman ini akan mengubah kehidupan kami, semakin mempermuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 8 ayat 18 sampai 25, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia seluruh roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Tema rehat di hari ini, pengharapan yang tidak mengecewakan. Sobat rehat tentu pernah mengalami janji yang mengecewakan atau PHP. Pemberi harapan palsu sering dialami oleh anak-anak Tuhan, secara khusus oleh konsumen online marketplace, demi memuaskan keinginan memiliki barang baru. Tidak sedikit orang kecanduan menghabiskan waktu dan biaya di online shop. Pada awalnya, gambar dan foto indah dan bagus sangat menarik, sangat meyakinkan. Namun akhirnya tidak jarang berujung dengan kekecewaan bahwa apa yang dipesan tidak sesuai dengan yang datang. Banyak yang tertipu, banyak yang kecewa. Sobat rehat, tentunya tidak demikian.
jikalau Allah kita yang berjanji. Allah tidak pernah menjanjikan hidup kekristenan yang lepas dari persoalan dan tantangan. Tetapi kepastian janjinya bahwa Allah setia menyertai kita dalam pelbagai kondisi dan keberadaan kita. Karenanya betapa pentingnya pengharapan kita untuk kita nyatakan melalui ketaatan dan kesetiaan kita. Pengharapan kita menjadi indah bila kita membiarkan Roh Allah sendiri yang menanam dan membentuknya dalam hati kita. Kekuatan dari Roh Allah sendiri yang menolong kita sanggup melawan kekecewaan, melawan keputusasaan, karena kita punya pengharapan. Besar kecilnya penderitaan tidak akan berarti jika kita sungguh-sungguh yakin dengan anugerah Allah di kehidupan ini. Karena itu, untuk teguh dalam pengharapan, kita butuh ketekunan, kita butuh kesetiaan sebagai anak-anak Allah. Kita akan kecewa jikalau kita mengharapkan apa yang sudah kita lihat, tetapi kita akan menanti dengan tekun apa yang tidak kita lihat. Karena itu sobat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya untuk bertekun menaruh harap kepada Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita di babak-babak kehidupan kita. Hidup kekristenan bukan berarti bebas dari penderitaan, tetapi melalui iman dan pengharapan bahwa kesengsaraan melahirkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Karena itu tetaplah percaya dan berharap kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Firman kehidupan yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan yang benar di dalam pengasihan Allah. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini, bagi anak Tuhan yang memungkinkan untuk menyelenggarakan peribadahan hari Minggu, kiranya bersukacita karena lawatan Tuhan, dan juga anak Tuhan yang boleh beribadah dari tempat-tempat mereka karena banyaknya keterbatasan, ataukah juga yang sementara berada dalam perjalanan dan tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya. Kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di sorga, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan lawat dan memberikan penghiburan. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.